Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah dijawab kan ya? Ya. Kedua adalah kan kita hidup di namanya media sosial. Anak aku terutama kan terus. Jadi ini kan masih lama nih prosesnya ke depan. Ya amit-amit jangan sampai tiba-tiba ntar nggak jadi apa segala macam kan. Kedua, ketiga, aku nggak mau kasih panggung dulu buat orang-orang yang memang belum fix dalam kehidupan aku. Wih, galak banget ya ibu. Iya, cukup tegas untuk gitu. Tapi dia model gini nggak? Kok nggak diposting sih gitu? Enggak sih. Atau dia santai aja, santai aja, terserah. Tapi dia punya sosial media. Enggak untungnya. Oh, baru aku mau tanya apa namanya. Bisa-bisanya taruh stoknya Duduk. ya. Ini yang Kalau makan sambil duduk. teman lama itu. Mana? Ya, oke. Duduk. Duduk. Mama ngajarinnya yang baik, duduk. Ambil. Ini teman lama yang dulu itu atau teman baru? Ini orang baru. Orang baru. Oke. Jadi ini ya, insya Allah ya mudah-mudahan lancar. Masih lama. Masih lama tuh kan tahun depan udah tinggal berapa bulan lagi? Ya, gue tiap hari digedor sama rumpil. Iya. Gitu. Tapi kan pasti ada Tidak boleh. 10 tahun itu kan ya waktu yang lama dan biasanya Tidak boleh pakai tangan. Mama nggak suka kalau pakai tangan. Pakai sendok, nah bersih tangannya. apa yang buat kamu yakin gak? Takutnya tangan Ade itu kotor, Ade habis main, belum cuci tangan, udah langsung hap megang makanan, kuman ke mulut. Ternyata tuh apa imajinasi gue Kecuali Ade udah cuci tangan, boleh pakai tangan. gue alami gitu. Jadi itu membuat fase cukup lama. Dekat dengan beberapa orang, tapi begitu udah bertemu dengan seseorang ini gitu ada banyak kesamaan, cocok visi dan misi, tapi balik lagi ya kan kita menjalankan apa yang ada ya. Rencana boleh rencana tapi semua Tuhan yang menentukan. Baik kan kamu bilang bahwa ya biasanya kan kita masuk pernikahan kan pasti di dalam pikiran tuh ada bayangan yang ternyata beda, bayangan kepala kita sama kepala pasangan juga sama. Betul. Nah, pada saat masa trauma sehingga akhirnya sampai berjalan 10 tahun ini apa yang berubah? Apakah pandanganmu tentang pernikahan yang berubah, syarat-syaratnya yang berubah, atau cara kamu memilih cara pola pikir? Kalau dulu kan kayaknya kayak struktur pada umumnya aja ya, menikah, punya anak, punya suami, punya anak, udah rutinitas, jagain anak, that's it. Tapi ternyata ya itu nggak sebegitunya harusnya. Tapi pada akhirnya aku berpikir bahwa pasangan itu sebenarnya buat aku at the end of the day seperti teman hidup. Aku udah nggak di fase kayak misalkan nih menikah gitu ya Kak. Oh pokoknya abis ini harus punya anak ya. Tapi memang lebih kayak butuh buat sharing gitu. Kita ngobrol sampai hari tua. Pada akhirnya oke ini kok perlu ya. Waktu kemarin udah lah ngapain gue bisa cari diri sendiri. Gue ngapain gue udah bisa happy sendiri. Pada akhirnya kayaknya gue kayak butuh temen ngobrol ya untuk dia tua. Karena nanti anak gue pun kan akan punya keluarga sendiri. Temen ngobrol kan cari teman aja. Mungkin bisa tuh kita ya. Atau sekarang pakai apa? ChatGPT ya. Ngobrol buat ChatGPT. Aku kira aku temen nonton TV waktu itu. Jadi apa? Kenapa menikah? Selain cari teman ngobrol, apa yang ingin kamu bangun gitu? Ya lebih ke situ sih, lebih mencari teman hidup, teman ngobrol hidup ya. Ya meringankan ya, lebih kayak ya udah teman ngobrol gitu karena udah kalau mau cari pasangan yang buat ngebutuhin apa bulanan dan lain-lain, biasanya kita udah bisa mencari uang sendiri. Mungkin tidak di fase itu, tapi ya benar-benar kita bisa sharing, ngobrol, lebih ke situ sih Kak. Jadi ini ya berarti syaratnya kamu cari adalah orang yang bisa diajak ngobrol. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita pun udah sepakat kalau misalkan terjadi pernikahan. Cuma mamanya bagaimana? Alhamdulillah, Dede Al sudah makan sama mama. Betul, seperti waktu kamu berdua. Yes. Pernah nggak kamu mengalami hal berikut ini? Selama mencari baca tarot buat nanya, cowok ini jodoh aku bukan. Kalau dia gimana? Dah. Karena ada di gua pas itu ya. Bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum.